Uy, Ma'am Lexie, magandang gabi po. Hindi ko magagawa kayong... Seryoso ka sa gusto mo? Saan ka naman pupunta? At ikaw lang ang gising dito. Ayaw mo sumali? Halo Cublikers, siapa di sini yang lagi kuliah tapi merantau di luar kota dan jauh dari pantauan orang tua? Tapi kelakuan kalian malah jadi minus seperti anak Dajjal. Hihi, canda guys. Janice adalah seorang gadis yang akan berkuliah di suatu kampus yang mengharuskan dirinya tinggal di asrama. Karena jauh dari pengawasan orang tua, ibunya yang saat itu mengantarnya pergi berpesan untuk lebih berhati-hati dalam mencari kawan. Kebetulan saat itu Janice bersebelahan kamar dengan Andrea, penghuni lama yang mengajaknya berkenalan dan menawarkannya untuk ikut pesta minum bareng ke kamarnya. Namun tak lama teman sekamarnya Andrea, Sasha, segera menarik tangannya dan menyuruhnya untuk kembali ke kamar setelah mengetahui bahwa Janice adalah seorang siswa yang saat ini lagi viral karena gurunya sendiri di sekolah lamanya. May problema ka sa Sasha. Bye. Janice tinggal sendirian dan tak mempunyai teman. Semenjak kejadian viral itu, ia banyak termenung dan menyendiri di dalam kamarnya. Ternyata selain hobi membaca buku, Janice juga hobi mengobok-obok dirinya sendiri guys. Karena kegabutan itu, ia jadi sering khilaf seperti yang kalian bayangkan. Karena semakin malam semakin gabut, ia memutuskan untuk pergi ke rooftop asrama untuk menikmati angin malam. Namun tak lama datanglah Andrea dan Sasha yang diam-diam sedang mencari tempat sepi buat pusreng mobile gosok. Karena itu, Janice buru-buru sembunyi di balik tirai. Safe dito. Promise. Safe tayo dito. Ngelihat mereka berdua begituan, si Janice yang agak lain malah ikutan menggosok dirinya sendiri. Karena mungkin lagi kebelet juga ya. Namun tak lama persembunyian si Janice ketahuan mereka berdua dan ia pun pergi gitu aja dan langsung balik ke kamar. Belum sampai kamar, ia terpanggil oleh satpam penjaga asrama itu yang kebetulan lagi jaga malam dan menawarkan sebatang rokok kepadanya. Ia yang tak biasa mengisep rokok pun terbatuk-batuk dan mencoba chills di malam itu dengan memandangi langit malam berdua aja sambil curhat tipis-tipis tentang tujuan hidup mereka masing-masing. Setelah sesi curhat berakhir, Pak Satpam mengantar Janice ke kamarnya dan tak disangka Janice sengaja menyilaturahmikan bibirnya. Bahkan dirinya mengajak masuk ke kamar buat usluk-usluk Pak Satpam itu. Pwede bang... Karena Pak Satpam sepertinya masih banyak kerjaan dan akhirnya menolak secara halus dan menginginkannya untuk lain waktu aja guys. Karena hal itu, pikiran kotor Janice tak bisa diajak kompromi hingga akhirnya ia melampiaskan engasnya itu dengan menggesek anunya sendiri lagi di kamar sambil ngebayangin Pak Satpam tadi guys. Anjay. Keesokannya ia berkenalan dengan pria paling tampan di kampusnya, Rian. Bahkan Rian juga mengenalkan Janice pada teman-temannya yang tak lain adalah kamar tetangganya sebelah penganut kaum pelangi itu,
Sasha yang dari awal tak menyukai kehadiran Janice, ia menyebarkan berita masa lalunya Janice yang viral itu kepada siswa yang ada di kantin saat itu agar mereka semua menjauhinya. Wag. Ikaw ba to, Jan? Resya yun, Ryan. In-invite mo sa table natin. Kasama namin siya sa dorm. Ikaw ba talaga to, Janice? Pertanyaan itu membuat Janice merasa takut dan menangis. Ryan sempat tak percaya dengan hal itu. Namun tak lama datanglah Lexi membela Janice untuk menenangkannya dan melawan Sasha hingga ia tak berkutik. Mahiya nga kayo sa sarili nyo. Ako lang naman ang fairy god mo walang makatext. Okay ka lang? Janice yang agak lain ini hanya bisa merenung di kamar sendirian. Namun kegabutan itu membuat pikiran kotornya mulai berimajinasi lagi. Dan kali ini ia mengekspresikan kehilafan itu pada Ryan, pria tampan yang ia sukai itu. Bejir. Tak lama ia dikagetkan Lexi yang tiba-tiba aja masuk ke kamar dan membubarkan imajinasinya. Mereka berdua akhirnya berkenalan dan memulai obrolan santai karena ternyata kini mereka jadi teman sekamar. Magbalik ka na. May event sa club na. Oh, sorry, hindi ako sa umiinom. Malam itu juga Lexi ngajakin Janice ke klub buat ajeb-ajeb di sana. Janice yang basicnya anak introvert dan pemalu, ia terlihat sangat cupu dan kaku. Beda lagi dengan Lexi yang merupakan seorang ratu spesial di klub itu. Ia mendapatkan perlakuan spesial dan semua orang pun mengenalinya. Ia pun melakukan info kegiatan negatif dengan memasukkan sebuah serbuk gitu ke dalam minuman Janice hingga membuat Janice akhirnya joget lepas dan melayang. Karena dirasa waktu udah gak aman di sana, Lexi segera mengajaknya pulang dalam keadaan sempoyongan. Untungnya mereka ditolong Pak Satpam penjaga asrama itu dan mengantarkannya sampai ke kamar. Sewaktu perjalanan menuju ke kamar, Lexi menyarankan Pak Satpam agar jangan buru-buru ngebungkus si Janice. Namun mereka berdua emangnya saling menolak karena emang katanya Pak Satpam ini pengennya cuman ngejaga Janice. Tapi waktu Janice udah masuk ke kamar, malah si Lexi yang kegatelan dan mulai merayu Pak Satpam untuk diajak BJ, bakar jagung. Pak Satpam yang digituin mana mungkin nolak, rezeki nomplok ya guys. At ikaw lang agising dito. Pareho. Akhirnya mereka berdua langsung gas iclik di dalam kamar. Gak lama ternyata si Janice menyadari mereka berdua lagi push rank. Malah si Lexi menawarkan buat gabung mabar, namun Janice menolaknya. Ia hanya menganukan dirinya sendiri sambil ngeliatin mereka berdua dengan alasan karena ingin menjaga kefianannya. Ya salam. Keesokan paginya, Janice curhat bahwa dirinya menyukai Ryan. Namun dirinya insecure karena Ryan merupakan cowok populer dan tampan di kampusnya. Karena hal itu, Lexi memberikan beberapa saran dan tips untuk membuat banyak pria tergoda olehnya. Ya, saran itu lumayan bikin banyak cowok di kampusnya mendekatinya. Bahkan mereka double date dengan pria tak dikenal di sebuah klub dan seperti biasa, malamnya mereka tak luput dari adegan negatif seperti yang kalian bayangkan. Mereka saling join mabar karena si Janice tetap mempertahankan kevirginannya demi Ryan dan mencoba menyenangkan pasangannya itu hanya dengan BJ alias bakar jagung guys. Hingga di suatu malam akhirnya Janice bisa mengencani Ryan pujaan hatinya itu dan berhasil membawanya ke ranjang kamarnya.
Mereka bertiga tak jauh dari melakukan kegiatan negatif seperti memakai dan icelik bebas. Namun di saat Janice lagi enak-enaknya menganu Ryan, ia ngelihat sobatnya itu di hidungnya mimisan dan ia segera mengurungkan niatnya untuk memberikan jinnya itu pada Ryan. Mungkin juga si Lexi ini kebanyakan make hingga membuat tubuhnya gak fit lagi. Sebenarnya Lexi mempunyai sebuah trauma hingga dirinya terhalusinasi masa lalunya yang kelam itu yang cukup mengganggu kehidupannya. Ia pun mempunyai trauma dengan Gio, mantan pacarnya yang merupakan seorang yang bisa dikatakan sama seperti Lexi, yaitu seorang pemain, pemabuk, pengedar. Namun Gio pria yang sangat kasar dan abusif terhadap Lexi. Sebagai sobat yang baik, Janice juga berjanji akan membantu menemukan adiknya yang telah lama hilang dan ia cari selama ini. Protektahan ka, tapos bibigay at iiyak? Sorry. Di ko sinasadya. May kapatid ako. Hindi ko alam kung nasan siya ngayon. Tutulungan kita. Mamaya na natin pag-usapan to, okay? Kepedulian itu membuat mereka berdua semakin dekat hingga mereka saling jatuh cinta alias lesbong guys. Keesokan paginya Gio datang membuat gaduh ke kampus dan menanyakan keberadaan Jenny. Namun Jenny yang ia maksud itu adalah nama asli Lexi dan tentu saja mereka tak ada yang mengenal. Lexi menyembunyikan identitasnya dari warga kampus dengan identitas aslinya yang bernama Jenny. Entah karena apa, hal itu baru Janice ketahui setelah ia mencurigai isi tas Lexi dan menemukan KTP-nya. Setelah mengetahui identitas asli Lexi, Janice tak keberatan sama sekali. Dan bahkan ia menunggu Lexi untuk siap menceritakan masalahnya itu kenapa. Sa akin ang lahat ng nangyayari. Maghihintay ako na magtiwala ka sa akin. Ikaw ang buhay ko. Karena Janice ingin jadi pacar yang baik buat Lexi, untuk membuktikan cinta dan kepercayaannya, dirinya bahkan membuat gambar tato yang sama yang dimiliki Lexi di lehernya. Namun kocaknya, tak lama Lexi malah terang-terangan melakukan kegiatan negatif di depan umum bersama pria yang disukainya dulu, yakni si Ryan bujang. Tentu saja hal itu membuat hati Janice dar-der-dor menahan rasa sakit hatinya karena pengkhianatan di luar Nurul itu. Ia melampiaskan sakitnya dan membalas dendam icelik bersama Gio. Yang saat itu Gio kebetulan baru aja datang. Si Gio tak ingin menyanyiakan rezeki nomplok itu dan langsung saja menghajar Janice di dalam sebuah ruangan. Sebenarnya si Janice ini gak niat buat ngerayu Gio guys. Tapi karena akibat sudah wes kadung, akhirnya Janice pasrah gak bisa ngeberontak iclikan Gio yang penuh dengan kekerasan itu. Dan ya, kevirgonannya telah terampas oleh si Gio guys. Serasa di double kill, sesampai di kamar dengan penuh kekecewaan, Janice malah ngeliat Lexi dan Ryan yang sedang tidur pulas, kelelahan karena selesai senam malam. Jiwa psikopat Janice pun meronta-ronta dan sepertinya ia akan menselepet mereka berdua. Tapi bohong guys, Janice punya rencana lain. Ia memotong rambut panjangnya dan meniru semua style Lexi, mulai dari rambut, pakaian, gaya bicara, dengan tujuan agar Lexi ngerasa kalah dan tersaingi di kampusnya. Dendam kesumat itu sepertinya sudah mendarah daging dengan Janice hingga ia tak memaafkan permintaan maaf dari Lexi. Bahkan Janice mengundang seluruh teman-temannya untuk datang ke pestanya di sebuah klub untuk menunjukkan eksistensinya
sebagai ratu yang baru dan menggantikan kedudukan Lexi. Namun ternyata Janice masih kalah saing dengan Lexi karena teman-teman yang mereka undang cuman beberapa doang yang datang dan masih lebih milih Lexi yang jadi ratunya. Karena kecewa, ia pun kembali pulang. Tak lama ia mendengar suara Lexi dan Ryan yang akan masuk ke kamar. Dan ia pun buru-buru sembunyi di balik lemari. Ternyata selama ini Lexi hanya mengakali Janice dengan menyuruh Ryan untuk merayu Janice. Ryan mau-mau aja dong guys karena dibayar pakai hadiah sepatu Air Jordan yang terbaru katanya. Ryan si Mokondo itu juga ngehujat Janice kalau Janice merupakan cewek rusak, miskin dan murahan. Emang agak lamis ya guys mulutnya si Mokondo ini. Kahit anong bihis niya, she's cheap. Malam itu Janice mendengar semua obrolan dan kebusukan-kebusukan dari mereka berdua. Dan kini jiwa psikopat Janice pun akhirnya tersalurkan. Ia menganukan pisau dan melakukan salam selepet pada Ryan hingga Ryan meninggoy. Padahal saat itu mereka berdua lagi asik in the hoy guys. Tapi tiba-tiba meninggoy. Astagfirullah, umur gak ada yang tahu ya guys. Sedang si Lexi berhasil lari kabur, tapi tetap aja mereka kucing-kucingan sampai akhirnya Lexi menyerahkan diri agar segera untuk menselepetnya aja. Yung namamasamong po, Danny! Ako kayong saktan. Share natin lahat, diba? Ako lang ding i-share tong gunting. Patayin ko na ako. Saat itu Lexi juga mengatakan bahwa dirinya sangat teramat mencintai Janice. Mendengar perkataan itu, Janice pun gak jadi menselepet dan hatinya malah jadi dar-der-dor, luluh karena rayuan Lexi dan malah berdamai guys. Kini mereka berdua akan pergi melarikan diri dari asrama dan berencana akan hidup dengan dunia yang baru. Namun sebelum pergi, Lexi menyuruh Janice untuk pergi duluan dan menunggunya di sebuah gedung kosong dekat asrama. Karena dirinya masih akan membereskan dan menghilangkan jejak kekacauan di kamarnya itu. Setelah menunggu sangat lama karena Lexi tak kunjung datang, kini Janice menyadari bahwa dirinya ditipu lagi guys. Karena gunting yang buat menselepet Ryan itu ada di dalam tas yang ia bawa. Tak lama datanglah si Gio yang tiba-tiba aja menjedorkan pistol ke arah Janice dan Janice pun seketika pergi ke dunia lain guys. Namun sayang sekali, tak lama si Gio harus menyusul Janice ke dunia lain karena dirinya tiba-tiba aja terjedor oleh Pak Satpam kampus itu. Sangat plot twist sekali guys. Di akhir film, ternyata Pak Satpam itu kini bersatu dengan Lexi dan ternyata selama ini rencana-rencana busuk itu udah direncanain oleh mereka berdua dari awal. Setelah melakukan silaturahmi bibir itu mereka pergi meninggalkan kota ini dan si Lexi menukar identitasnya dengan si Janice untuk menghilangkan jejak kriminalnya itu. Dan film pun selesai. Dari film ini kita dapat mengambil hikmahnya bahwa jangan terlalu percaya dengan orang yang baru dikenal ya guys. Karena ketika seseorang bersikap manis, bahkan kelewat manis terhadap kita, bisa jadi orang tersebut menyimpan maksud yang tak baik terhadap kita. Jatuhnya kayak love bombing gitu ya guys. Dan itu sungguh sakit guys. Manis di awal doang, tapi janganlah kalian membalas kejahatan dengan kejahatan ya guys. Tetaplah jadi orang baik dan biar Gusti Allah sing bales. Oke guys, cukup sekian perfilman hari ini. Semoga terhibur dan jalan ceritanya dapat tersampaikan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya ya guys. Seperti biasa, link full film ada di kolom komentar. Salam Cublikers.